Oke, baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida, tanda dan gejala serta pertolongan keracunan pestisida. Pestisida yang digunakan dalam bidang pertanian maupun di rumah tangga merupakan senyawa beracun yang dapat menimbulkan efek samping bagi pengguna, aplikator, bahkan bagi organisme lain. Kontaminasi aplikasi pestisida dapat terjadi melalui kulit, mulut, mata, atau terhisap oleh pernapasan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka petani atau pengguna perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan dasar tentang sifat pestisida yang beracun, mengenal gejala dan tanda keracunan pestisida, pertolongan pertama yang perlu dilakukan untuk terhadap penderita keracunan. Yang pertama yang di sini tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan. Kasus keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan umumnya. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, resiko pengguna pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang benar dan bijaksana. Contoh di kalangan petani pestisida sering disebut sebagai obat hama, obat pertanian, atau obat pemberantas hama. Istilah obat seginanya tidak digunakan karena istilah obat mempunyai konotasi tidak berbahaya, padahal pestisida merupakan racun yang berbahaya. Yang ketiga, pengguna pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Banyak pengguna atau petani tidak mempedulikan atau menganggap enteng risiko yang mungkin timbul dari pestisida. Keracunan pestisida, terutama keracunan kronis, tidak terasa dan akibatnya sering sulit diramalkan. Hal-hal yang dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna atau petani antara lain: yang pertama, peraturan pemerintah. Banyak peraturan mengatur pestisida termasuk cara penggunanya serta tindakan keselamatan yang diambil dan bagaimana agar peraturan tersebut lebih sebarluaskan dan dilaksanakan dan ditaati dengan lurus. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Penggunaan pestisida perlu dibekali dengan informasi yang memadai dan jujur tentang seluk-beluk pestisida, cara penggunaannya yang legal, benar dan bijaksana. Latihan semacam ini disisipkan lewat SLPHT atau penyuluhan pertanian. Yang ketiga, peringatan bahaya. Setiap kemasan pestisida atau brosur yang menyertainya selalu membuat petunjuk penggunanya, peringatan bahaya, dan petunjuk serta syarat-syarat keselamatan yang harus dipenuhi oleh pengguna. Pengguna disarankan untuk selalu membaca label atau petunjuk pengguna sebelum menggunakan pestisida. Pengguna diharapkan juga untuk mempelajari piktogram atau tanda-tanda gambar yang terdapat pada kemasan pestisida atau pada brosur leaflet pestisida. Yang keempat, penyimpanan pestisida. Pestisida sebaiknya disimpan pada tempat khusus dan bagi siapa saja, terutama anak-anak. Tempat untuk penyimpanan pestisida harus dikunci dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, bahkan hewan peliharaan. Pestisida yang simpan di wadah aslinya, bila diganti wadah harus diberi tanda atau nama yang besar dan jelas pada wadah tersebut, peringatan tanda bahaya. Misalnya, awas racun pestisida yang berbahaya. Untuk tempat pada gedung penyimpanan pestisida yang besar, misalnya gudang pestisida suatu usaha tani dan perkebunan, wadah-wadah pestisida harus disimpan atau diatur berdasarkan kelompok jenisnya. Misalnya herbisida, inseksida, fungisida, dan lain-lain. Yang kelima, tempat kerja. Tempat kerja mencampur pestisida harus bersih, terang, dan berventilasi baik. Pencampuran pestisida harus dilakukan di luar ruangan. Sediakan pasir atau serbuk gergaji dan air dekat tempat kerja. Pasir atau serbuk gergaji tersebut berguna untuk menyerap atau membersihkan pestisida yang tumpah, dan air digunakan untuk mencuci tangan bila terkena pestisida. Yang keenam, kondisi kesehatan pengguna. Pengguna atau petani dalam kondisi kesehatan sehat, kuat, dan perut cukup terisi. Anak-anak di bawah umur jangan pernah diizinkan bekerja dengan pestisida karena
Anak-anak badannya masih lemah atau sering peduli terhadap risiko pestisida. Anak-anak juga bekerja secara sembrono. Yang ketujuh, penggunaan pakaian atau peralatan perlindungan. Pakaian atau alat perlindungan itu harus dipakai bukan saja waktu aplikasi, tetapi sejak mulai mencuci peralatan aplikasi. Sesudah aplikasi selesai, pakaian serta peralatan perlindungan yang harus digunakan adalah yang pertama, pakaian sebanyak mungkin harus menutupi tubuh seperti celana panjang, kemeja lengan panjang yang terbuat dari bahan cukup tebal dan tenunnya rapat. Pakaian kerja sebaiknya tidak berkantung karena adanya kantung cenderung digunakan untuk menyimpan benda-benda seperti rokok dan sebagainya. Yang berikut menggunakan penutup kepala, misalnya menggunakan topi lebar atau helm khusus waktu menyemprot. Yang berikut menggunakan pelindung mulut dan lubang hidung, misalnya masker atau sapu tangan. Yang berikut menggunakan perlindungan mata, misalnya kacamata. Yang berikut menggunakan sarung tangan yang terbuat dari bahan yang tidak tembus air. Yang berikut menggunakan sepatu bot untuk menyemprot lahan basah. Ketika menggunakan sepatu bot, ujung celana panjang jangan dimasukkan ke dalam sepatu, tapi ujung celana harus menutupi sepatu bot. Yang berikut ada 4 langkah untuk menjamin keselamatan pengguna atau orang lain dan hewan peliharaan di sekitarnya, yaitu 1. Sebelum melakukan penyemprotan. Sebelum melakukan penyemprotan, yang pertama, jangan melakukan pekerjaan menyemprot pestisida bila merasa tidak sehat. Yang kedua, jangan mengizinkan anak-anak berada di sekitar tempat pestisida yang digunakan atau mengizinkan anak melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida. Yang berikut catat nama pestisida yang digunakan dan jika dapat catat juga nama bahan aktifnya. Catatan ini penting untuk informasi bagi dokter bila terjadi sesuatu. Yang berikut pakaian dan peralatan perlindungan sudah harus dipakai sejak persiapan nyemprot, misalnya ketika mencampur pestisida. Yang berikut jangan masukkan atau makanan dan sebagainya ke dalam kantung pakaian kerja. Yang berikut, periksa alat-alat aplikasi sebelum menggunakan. Jangan digunakan alat semprot yang bocor, kencangnya sambungan-sambungan yang sering terjadi kebocoran. Yang berikut, siapkan air bersih dan sabun dekat tempat kerja untuk mencuci tangan, keperluan lain. Yang berikut, siapkan handuk kecil yang bersih dalam kantung plastik tertutup di bawah tempat kerja. Yang berikut, waktu mencampur dan menakar pestisida sebaiknya jangan langsung masukkan pestisida ke dalam tangki. Siapkan ember dan air yang secukupnya terlebih dahulu, kemudian tuangkan pestisida sesuai dengan takaran yang dikehendaki dan aduk hingga merata. Kemudian larutkan tersebut dimasukkan ke dalam tangki, ditambahkan air secukupnya. Yang kedua, ketika melakukan aplikasi, perhatikan arah angin. Jangan melakukan penyemprotan yang berlawanan arah angin karena drive pestisida dapat membalik mengenai diri sendiri. Yang berikut, jangan bawa makanan, minuman, atau rokok dalam kantung pakaian kerja. Yang berikut, jangan bawa makan, minum, atau merokok selama menyemprot atau mengaplikasi pestisida. Yang berikut, jangan menyeka keringat di wajah dengan tangan, sarung tangan, atau dengan baju yang terkontaminasi pestisida untuk menghindari pestisida masuk ke dalam mata atau mulut. Untuk keperluan tersebut digunakan handuk bersih untuk menyeka keringat atau kotoran di wajah. Yang berikut, bila nozzle tersumbat, jangan meniup nozzle yang terkontaminasi langsung dengan mulut. Yang ketiga, sudah aplikasi, cuci tangan dengan sabun hingga bersih segera sesudah bekerja selesai, sehingga manis setelah sampai di rumah ganti pakaian kerja dengan pakaian sehari-hari. Yang berikut, jika tempat kerja jauh dari rumah dan harus ada dekat tempat kerja, sediakan pakaian bersih dan kantung sendiri. Cuci pakaian kerja terpisah dari cucian lainnya. Makan, minum, atau rokok dilakukan sesudah mandi atau setidaknya mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, keselamatan orang lain dan hewan peliharaan. Jangan menyemprot bila angin bertiup kencang karena drive pestisida diterbangkan angin ke tempat lain yang mungkin mengenai orang lain, hewan peliharaan yang kebetulan berada di dekat tempat pestisida di aplikasi. Yang berikut, jauhkan orang lain tidak berkepentingan dari tempat aplikasi pestisida. Yang berikut, jangan meninggalkan produk pestisida atau alat-alat aplikasi tanpa ada penunggu
untuk menghindari hal-hal yang diinginkan. Yang berikut, kumpulkan berkas kemasan pestisida, pengandung dan sebagainya yang sudah terkontaminasi pestisida sebelum meninggalkan tempat kerja. Buang, bakar atau musnahkan wadah kemasan pestisida menurut aturan yang ditentukan agar tidak digunakan untuk hal lain. Yang berikut beri tanda yang jelas pada kebun yang sudah disemprot agar orang atau hewan ternak tidak termasuk ke tempat tersebut. Yang berikut tanda dan gejala keracunan pestisida. Pestisida merupakan senyawa yang beracun bagi organisme lain bagi manusia. Respon tumbuhan manusia atau pengguna konsumen terhadap pestisida dapat menimbulkan keracunan bahkan kematian. Tanda dan gejala keracunan pestisida yang ditujukan oleh penderita berbeda. Hal ini tergantung dari kelompok senyawa penyusunan yang bekerja terhadap penderita. Selanjutnya, tanda dan gejala keracunan pestisida dalam 6 kelompok senyawa kimia. Yang pertama, golongan klorhidrokarbon. Tanda dan keracunannya sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, badan lemah, gugup, gemetar, kejang-kejang, dan kesadaran hilang. Mekanismenya mempengaruhi sistem saraf pusat tetapi cara kerja tidak diketahui secara jelas. Yang kedua, golongan organofosfat. Tanda dan keracunannya timbulnya gerakan otot tertentu, pupil atau celah, iris mata menyempit menyebabkan penglihatan kabut, mata berair, mulut berbusa dan berair liur banyak, sakit kepala, pusing, keringat banyak, muntah-muntah, kejang, sakit perut, diare, sukar bernapas, otot tak dapat gerak atau lumpuh dan pingsan. Mekanisme masuk ke dalam tubuh melalui kulit, mulut ke saluran pencernaan dan pernapasan. Senyawa beracun tersebut berkaitan dengan enzim dalam darah berfungsi mengatur kerjanya saraf, yaitu enzim kolinerase. Apabila kolinerase terikat, maka enzim tersebut dapat melakukan fungsi dalam tubuh secara terus-menerus dalam yang mengirim perintah kepada otot tertentu sehingga otot tersebut bergerak tanpa pengendali. Yang ketiga, golongan karbamat. Tanda dan keracunannya sama seperti golongan organofosfat. Mekanismenya sama seperti golongan organofosfat tapi menghambat enzim kolinerase lebih singkat karena karbat cepat terurai dalam air. 4. Golongan dipridil. Tanda dan keracunannya, keracunan baru terjadi setelah 24-72 jam dan bersifat ringan. Sakit perut, mual, muntah dan diare setelah 48-72 jam. Terjadi kerusakan ginjal seperti albunaria, proteinura, hematuria dan peringatan kreatif liver. Kemudian 72 jam sampai 14 hari timbul kerusakan paru-paru. Mekanismenya karena terbentuk ikatan yang merusak jaringan epitel kulit, kuku, saluran pernapasan dan pencernaan serta menyebabkan peradangan. Yang berikut golongan arsen. Tanda dan keracunannya nyeri perut, muntah, diare, sakit kepala, pusing dan banyak mengeluarkan ludah. Mekanismenya keracunan pestisida karena arsen biasanya melalui kulit, mulut dan saluran pernapasan. Yang keenam, golongan antikoagulan. Tanda dan keracunannya nyeri punggung, nyeri lambung dan usus, muntah-muntah dan pendarahan pada hidung dan gusi. Timbul bintik-bintik merah pada kulit, air seni dan tinja, timbul lebam pada siku, lutut dan pantat serta merusak ginjal. Mekanismenya bekerja menghambat pembekuan darah dan merusak jaringan pembuluh darah. Akibatnya terjadi pendarahan di bagian dalam tubuh. Yang berikut pertolongan terhadap keracunan. Tindakan yang perlu dilakukan terhadap keracunan pestisida adalah tindakan pertolongan pertama. Tindakan ini sangat penting diketahui dan dilakukan karena biasanya penggunaan pestisida atau aplikasi ini lapangan jauh para medis. Pertolongan darurat atau pertama yang perlu dilakukan sebelum ke bapak dokter. Menyatakan bahwa ada dua prinsip utama untuk menolong seseorang keracunan pestisida. Yang pertama, segera putuskan hubungan dengan produk yang menyebabkan keracunan agar
kontaminasi tidak langsung terus. Yang kedua, segera dapat pertolongan medis dari dokter. Namun, kasus keracunan umumnya terjadi di kebun atau sawah yang tidak selalu dekat dengan dokter atau puskesmas. Oleh karena itu, pengguna pestisida harus sungguh-sungguh hati-hati menggunakan pestisida dan menaati semua persyaratan yang berlaku. Beberapa tindakan pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap penderita yang keracunan pestisida. Yang pertama, pestisida tertelan. Bila terjadi peristiwa tertelan, maka tindakan yang harus diambil yang pertama, cari informasi dari yang bersangkutan atau orang yang bila terjadi sadar tentang pestisida apa yang tertelan. Bila tertelan adalah produk yang sangat toksis atau WHO kelas 1A, 1B, maka harus segera lakukan pemuntahan. Untuk merangsang agar muntah, orang tersebut dikili-kili pangkal tenggorokannya. Cara mengkili-kili tenggorokan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak tergigit. Pemuntahan hanya boleh dilakukan apabila penderita sepenuhnya sadar. Sesudah pemuntahan berhasil dilakukan, berikan karbon aktif yang khusus untuk penderita keracunan. Berikan 3 sendok makan norit yang dilakukan dalam segelas air. Ulangi pemberian norit ini sering mungkin. Yang berikut, bahwa segera penderita keracunan pestisida tersebut ke dokter atau ke puskesmas. Yang berikut, bila yang tertelan adalah produk dari WHO kelas 2 dan 3, pemuntahan mungkin tidak diperlukan. Berikan kepada penderita keracunan norit sesuai dengan dosis di atas, segera bawa ke dokter. Bila penderita tidak sadar, jangan lakukan pemuntahan. Longgarkan pakaian dan segera bawa ke dokter. Bila pernapasan terhenti, usahakan pernapasan buatan. Yang berikut, pada waktu penderita muntah, muka dihadapkan ke bawah dan kepala agak rendah supaya pemuntahan tidak termasuk ke paru-paru. Yang berikut, pemuntahan diulangi terus sampai didapat muntahan jernih. Pemuntahan perkenakan apabila yang pertama, penderita kejang dan tidak sadar. Yang kedua, penderita menelan bahan yang mengandung minyak. Yang ketiga, penderita telah menelan bahan alkalis, asam kuat yang korosif dengan gejala rasa terbakar atau nyeri pada bagian mulut dan kerongkongan. Yang kedua, kontaminasi pestisida pada kulit. Tindakan darurat bila kulit terkontaminasi pestisida adalah: bila kulit kontaminasi pestisida, buka pakaian kerja terkontaminasi dalam dan segera mandi dengan air bersih dan sabun sebanyak mungkin. Maka cepat penderita kontaminasi pestisida mandi, maka makin terkurang pestisida yang mengkontaminasi kulit. Yang berikut, keringatkan tubuh dengan handuk dan kering dengan bersih. Yang berikut, bila tubuh yang terkontaminasi sangat luas oleh produk yang sangat berbahaya, usahakan segera mendapatkan pertolongan pertama dari dokter. Yang berikut, pakaian kerja yang terkontaminasi berat harus dibakar karena kulit untuk dibersihkan dengan tuntas. Yang berikut, cucilah bagian yang terkena pestisida dengan sabun sampai bersih. Bagian yang luka tutuplah dengan kapas steril atau kasa steril. Yang ketiga, apabila mata terkena pestisida. Apabila mata terkena pestisida pada saat tercampur atau pada saat menyemprot, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Jangan gunakan borbeter atau obat tetes pada mata lainnya. Waktu selama 15 menit memang terselamat, tapi hanya dengan cara ini pestisida dapat dibersihkan. Yang berikut, tutup mata dengan kain atau kain kasa yang bersih. Yang berikut, bila dengan cara tersebut dirasa masih sakit, maka segeralah berobat ke dokter. Yang keempat, pestisida terhisap lewat pernapasan. Pada saat tercampur atau menyemprot pestisida yang terhisap lewat pernapasan, tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergilah menjauhi tempat kerja dan tidurkan di tempat yang berudara bersih dan segar. Kendorkan pakaian untuk memudahkan pernapasan. Bila keadaan gawat, penderita harus segera dibawa ke dokter atau puskesmas. Oke, baik teman-teman, itu saja yang jelaskan dari saya. Bila penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf dan sampai jumpa. Shalom.